Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Ahmad Farudin dari kelas RE2B nomor absen 16. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dua rangkaian, yaitu yang pertama rangkaian konverter motor AC dan yang kedua adalah konverter motor DC. Nah, next kita langsung ke Proteusnya untuk menjalankan simulasi rangkaiannya. Ada simulasinya ya, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Saya akan menjelaskan mengenai konverter DC dan konverter AC. Nah, yang pertama ini adalah rangkaian konverter AC dan yang kedua ini adalah konverter DC. Nah, di sini kita menjelaskan yang konverter AC terlebih dahulu. Oke. Gambar ini adalah rangkaian pengontrol kecepatan motor AC 220 volt berbasis teriak. Rangkaian ini bekerja menggunakan prinsip pengaturan sudut penyalaan Patch Angle Control sehingga tegangan efektif atau RMS yang diterima motor dapat diubah yang berakibat pada perubahan kecepatan putaran motor. Jadi di sini pengubahan atau berubah itu tuh gara-gara ada potensionya ini. Nah, untuk penjelasan singkatnya lagi yaitu rangkaian ini digunakan untuk mengatur kecepatan motor AC satu fasa. Komponen utama yang digunakan adalah teriak. Ini adalah teriaknya sebagai saklar daya AC. Sedangkan resistor, potensiometer, dan kapasitor membentuk rangkaian pemicu atau trigger yang menentukan kapan teriak mulai menghantarkan arus pada setiap setengah gelombang AC. Nah, kita langsung ke cara kerja perangkat, yaitu sumber AC 220 volt memberikan tegangan ke rangkaian dan motor. Setelah itu, resistor variabel atau potensio mengatur waktu pengisian kapasitor pada C1. Semakin cepat kapasitor mencapai tegangan pemicu, semakin cepat teriak aktif. Saat tegangan pemicu tercapai, teriak menerima sinyal pada terminal gate dan mulai menghantarkan arus. Teriak tetap menghantar hingga gelombang AC melewati titik nol atau zero crossing. Pada setengah gelombang berikutnya, proses pengisian kapasitor diulang kembali. Nah, kita akan melakukan uji coba. Di sini tertera bahwasanya resistor variabelnya 60 ya. Kita coba kecilkan. Nah, kita coba buat 10. Nah, ini 10. Nah, apa sih yang terjadi ketika variabel atau resistor variabel ini kita perkecil? Maka kapasitor lebih cepat terisi, teriak menyala lebih awal, tegangan RMS ke motor lebih besar, dan motor berputar lebih cepat. Nah, kita akan coba perbesar pada variabelnya. Nah, saat variabel diperbesar, kapasitor lebih lambat untuk terisi. Teriak menyala lebih lambat. Tegangan RMS yang diterima motor juga akan berkurang. Motor berputar lebih lambat. Nah, setelah itu yaitu konsep elektronika daya pada perangkat. Yang pertama yaitu pengendalian sudut penyalaan atau patch angle control. Teriak tidak langsung menghantarkan arus ketika gelombang AC mulai naik. Sebaliknya, teriak baru aktif setelah menerima sinyal gate pada sudut tertentu.
Yang kedua, yaitu ada pengaturan daya AC. Berbeda dengan resistor yang membuang energi sebagai panas, triak mengatur daya dengan cara memotong sebagian gelombang AC sehingga lebih efisien. Yang ketiga, yaitu switching elektronika daya. Triak bekerja sebagai saklar elektronik yang hanya memiliki dua kondisi, yaitu on menghantarkan arus dan off memutus arus. Untuk yang keempat, yaitu komponen elektronika daya yang digunakan, yaitu di sini ada triak yang berfungsi sebagai saklar elektronik AC yang mengatur daya ke motor. Motor AC 220 volt mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran. Variabel 1 atau potentiometer mengatur waktu pengisian kapasitor sehingga menentukan sudut penyalaan triak dan kecepatan motor. R1 dan R2 yaitu membatasi arus dan membantu mengatur pengisian kapasitor dan membatasi arus menuju gate triak agar aman dan stabil. Pada C1 kapasitor timing yang menentukan waktu pemisuan triak, dan C2 yaitu berfungsi sebagai filter atau snubber untuk mengurangi gangguan listrik, noise, dan membantu stabilitas kerja triak. Nah, kesimpulannya yaitu rangkaian pengontrol kecepatan motor AC ini memanfaatkan triak sebagai komponen elektronika daya utama yang bekerja dengan metode passenger control. Oke, kita akan ke driver selanjutnya, yaitu driver motor DC. Nah, kita masuk masuk ke rangkaian DC driver DC. Jadi di driver DC ini saya membuat rangkaian hybrid DC menggunakan transistor tip 41A. Saya akan melakukan penjelasan singkat. Rangkaian pada gambar ini menggunakan 4 transistor NPN yang memiliki tipe tip 41A yang berfungsi sebagai saklar elektronik, dan driver ini berfungsi untuk mengendalikan arah putaran motor DC melalui dua buah sinyal logika, yaitu A dan B, dengan mengubah kombinasi logika pada kedua input tersebut. Motor dapat berputar ke kanan, ke kiri, maupun berhenti. Next, yaitu cara kerja. Nah, ini adalah B dan ini adalah A. Ketika A 0 dan B 1, motor berputar ke kiri. Ini terjadi karena Q 2 dan Q 3 aktif dan Q 1 dan Q 4 tidak aktif. Arus mengalir dari tegangan 9 volt ke Q 3 ke motor dan ke Q 2 lalu ke ground. Arah arus pada motor menjadikan berlawanan sehingga motor berputar ke kiri atau reverse atau CCW. Setelah itu kita coba untuk sebaliknya. Ketika A mendapat 1 dan B 0, motor akan berputar ke kanan. Di sini Q1 dan Q4 aktif dan Q2 dan Q3 tidak aktif atau off. Arus mengalir dari sumber tegangan 5 volt ke Q1, ke motor, Q4, dan ke ground. Karena arus mengalir dari kiri ke kanan melalui motor, motor akan berputar ke kanan. Dan ketika A dan B memiliki logik yang sama, motor akan berhenti. Begitupun ketika logiknya sama-sama 0, motor akan break atau berhenti. Nah, konsep elektronika daya pada perangkat ini atau rangkaian ini yaitu switching elektronik yang terdapat pada transistor tip 41A yang bekerja sebagai saklar. Saat basis diberikan logika high, transistor menghantarkan arus on, dan saat basis low, transistor memutus arus. Yang kedua yaitu ada pengendalian arah arus. Konsep utama hybrid adalah membalik arah aliran arus melalui motor. Ketika pasangan transistor Q1 dan Q4 aktif, arus mengalir dari kiri ke kanan sehingga motor berputar maju, dan sebaliknya ketika pasangan Q3 dan Q2 aktif, arah arus dibalik sehingga motor berputar mundur. Yang ketiga yaitu ada konversi energi. Motor DC mengubah energi listrik
5 volt menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Driver hybrid berfungsi pengatur bagaimana energi listrik tersebut disalurkan ke motor sesuai arah putaran yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu pengaturan daya motor. Rangkaian ini dapat dikembangkan dengan memberikan sinyal PWM pada input A atau B. Dengan PWM, tegangan rata-rata yang diterima motor berubah sehingga kecepatan putaran motor dapat diatur tanpa mengubah tegangan sumber. Dan yang terakhir yaitu komponen elektronika daya yang digunakan. Di sini ada tip untuk transistornya, ada 4 buah transistor yang memiliki fungsi sebagai saklar daya atau power switching untuk mengendalikan arah arus pada motor. Yang kedua yaitu ada R1, R2, R3, dan R4 yang bernilai 1 kilo ohm yang berfungsi sebagai membatasi arus basis transistor agar transistor bekerja dengan aman. Yang kedua yaitu ada input logika, mengendalikan kombinasi transistor yang aktif sehingga menentukan arah putaran motor. Nah, kesimpulannya yaitu rangkaian hybrid menggunakan 4 transistor tip 41A sebagai saklar untuk mengendalikan arah putaran motor DC 5 volt. Arah putaran ditentukan oleh kombinasi logika pada input A dan input B. Jadi itu tadi adalah penjelasan dari konverter motor AC dan konverter motor DC. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.